Jangan lupa subscribe YouTube channel Metro TV News dan jangan lupa nyalakan notifikasinya. Pemirsa, mengapa jalur laut menjadi skema penyelundupan favorit bagi sindikat narkoba internasional hingga Indonesia masih menjadi sasaran empuk peredaran narkoba? Kita akan tanyakan langsung kepada aktivis Granat Asep Iwan Iriawan. Selamat pagi Kang Asep. Selamat pagi Kang Asep. Selamat pagi Mas Reza. Kang Asep, bagaimana nih pandangannya melihat kokain tidak bertuan ini yang baru saja ditemukan oleh tim dari TNI AL, Kang Asep? Yang pertama kita apresiasi kepada TNI AL ya, bahwa telah menangkap yang jumlahnya begitu besar 179 kilo ya, 4 triliun tuh. Dan ini tidak hanya sekali, TNI AL itu menemukan pas tahun yang lalu juga pas April ya, Mei juga dapat juga, bahkan sebelumnya berapa bulan dapat juga. Itu yang pertama. Memang kita sayangkan betul Reza apa yang katakan tadi kan, bahwa kita memang sayangnya tidak diketemukan bandarnya, tapi di modus. Jadi modus itu memasuki jalur laut. Nah laut ini dari seluruh penjuru ya, dari seluruh, dari Iran, dari Asia Selatan, termasuk dari Cina dan dari Eropa tuh masuknya ke Selat Malaka. Dan kita udah punya bukti juga kan, dulu juga di Banten ya, berapa tahun juga, kemudian juga di Pulauan Riau, Sumatera Utara ya, itu masuk. Nah sekarang juga kejadian lagi di Selat Sunda. Nah ini saya kira kejadian-kejadian ini ya dari beberapa sindikat yang ada di Indonesia, setidaknya ada 7 atau 8 sindikat besar. Cuman sayang tadi yang katakan bahwa ternyata bandar tidak ketangkap, tapi terlepas tidak ketangkap minimal kan barang buktinya 179. Bayangin kalau ini 179 menyebar di anak-anak bangsa, berapa juta anak bangsa yang akan jadi korban. Dan ini memang modus mereka itu ya selama ini kan di darat, laut, udara. Tapi kalau di udara udah agak berkurang karena mereka ketahuan jumlahnya kiloan, entah melalui masuk ke badan, masuk melalui peralatan permainan maupun alat perkakas rumah tangga. Nah karena jumlahnya sekarang ratusan kilo, 15 tahun terakhir atau tepatnya 10 tahun terakhir, mereka sekarang masuk ke jalur-jalur laut. Ya dari laut, ya laut Cina Selatan, Samudra Indonesia yang terbukti juga Pelabuhan Ratu. Ya, kemarin itu kan ketangkap juga, tonan juga. Nah mereka masuk ke wilayah-wilayah sungai-sungai terpencil. Nah cuman penghubungnya ya tadi oknum-oknum, pelayan-pelayan yang tidak tahu ya, nelayan-nelayan yang tidak tahu, karena pangsa kita adalah sasaran dan pasaran dunia narkotika jaringan internasional maupun kendali beberapa sindikat di Indonesia, baik yang di dalam LP maupun yang masih beredar yang belum tertangkap gitu kan. Jadi sekali lagi kita salut kepada TNI AL. Cuman yang tadi sayangkan ya ini bandarnya nggak ketangkep nih, baru ketahuan sama intelijen, baru hanya ketangkep barang bukti. Nah lebih baik lagi kan kalau memang, tapi terlepas dari itu semua ya kita salut TNI AL beberapa kali menemukan di jalur laut ya. Ya, Kang Asep, artinya indikasi terbesarnya bahwa bandarnya ini memang jaringan internasional ya Kang Asep, atau seperti apa? Ya, ini betul. Bagian dari jaringan internasional yang kerjasama dengan jaringan di dalam negeri, baik yang ada dikendalikan di lapas, ya oknum di lapas, bandar-bandar narkoba yang dihukum berat, seumur hidup maupun mati, maupun jaringan yang masih berada di Republik Indonesia ini. Ini kan dari zaman Ang Kim Sui, maupun jaringan-jaringan yang sudah dihukum mati, Freddy Budiman dan kawan dan jaringan lainnya, ini masih bergerak karena pasaran dan sasaran narkoba Indonesia begitu tinggi gitu. Karena apa? Potensi pasar ya sebenarnya yang begitu, dan wilayah sebaran, kemudian juga jaringan narkoba di lapas, jaringan internasional itu mereka memudahkan karena di bangsa Indonesia itu apa istilahnya pasarannya sangat tinggi ya, apalagi sejak Covid ini kan permintaannya sangat tinggi ya, dan itu memang baik dia nanti penyebarannya dari mulai Selat Malaka maupun Selat Sunda itu akan jalan darat ya, itu sampai wilayah NTT, wilayah timur malah bisa masuk ya, Sumatera malah lebih banyak sih jalurnya memang kalau di Sumatera kan di Riau dan di Sumatera Utara, kalau di Jawa terutama DKI dan Jawa Barat gitu kan. Baik, Kang Asep, kalau dari penemuan barang bukti dan juga modus yang dilakukan, ini ada indikasi dari sindikat mana kemungkinan penyelundupan ini dilakukan? Ya, sudah sekali ya. Pertama pasti ini jaringan sindikat internasional ya, dan jelas dari Malaysia. Saya berani mengatakan ini pasti dari Malaysia ya, karena di Malaysia mereka takut, mereka jarang dilepaskan. Nah, kemungkinan juga kedua memang dari jaringan Cina atau Asia Selatan maupun segitiga Bermuda, yaitu di wilayah Afghanistan dan wilayah itu masuk. Tapi saya duga ini mungkin sekali lagi mungkin ya, tapi saya anak saya lebih banyak mungkin dari Malaysia, sindikat Malaysia yang karena terbukti sebelumnya kan juga tertangkap yang 3 kilo, kemudian juga yang di Pulauan Riau itu juga dari Malaysia. Nah karena di Malaysia ini agak ketat ya, nah mereka melemparkannya jalur laut, gitu kan. Jalur laut ini saya kira ini yang yang dikendalikan oleh jaringan yang ada di
lapas lah. Teman sayang sekali lagi, kalau ini tertangkap juga ya seperti bukti yang di Banten, yang di Pelabuhan Ratu, hukumannya di PN Cibadak, di PN Serang hukuman mati, yang suka ngerubah itu ya di tingkat atas. Itu sekarang itu yang kita khawatirkan, harus kita kawal. Cuma sayang sekarang tadi saya katakan ya ini bandarnya ya tidak tertangkap, hanya barang buktinya jadi susah. Tapi kalau orangnya tertangkap gampang kan. Baik, Kang Asep, kalau biasanya mungkin yang kerap kali didengar masyarakat adalah soal penyelundupan ekstasi, sabu begitu. Tapi kali ini agak sedikit berbeda, kokain. Memangnya di Indonesia ini memang menjadi salah satu pasar yang juga ditargetkan oleh sindikat ini kah, Kang Asep? Ya gini, jenisnya itu kan banyak ya. Sekarang hampir 700, 800 lah, itu 5 tahun yang lalu loh berkembangan jenisnya banyak. Ada jenis-jenis kokain dan segala golongan 1, golongan 2, golongan 3 ya istilah narkotikanya. Nah permintaan di kita yang paling banyak tadi ya, misalkan kalau kokain itu kan tingkat atas. Dari pemain-pemain yang sudah istilahnya premium lah gitu kan. Kalau yang bawah-bawah kan masih cipeng, warna ciin lah gitu, yang begitu-begitu lah, yang warna-warna merah-merah muda. Tapi kalau kokain ini sebenarnya udah tingkatan premium, tapi sekarang permintaannya banyak, jadi pangsa pasar yang menggiurkan. Tadi saya bilang pasaran dan sasaran di Republik Indonesia ini ya sangat menggiurkan. Tidak hanya untuk beredarkan Indonesia, beberapa wilayah dekat Indonesia juga masuk Indonesia dulu, nanti baru beredar di seluruh Indonesia dan bagian-bagian beberapa negara Asia Tenggara tertentu. Baik, artinya memang ada pasar tertentu ya untuk kokain ini ya, Kang Asep ya. Apakah Anda melihat penemuan ini hanya sebagai transit dari bandar menuju pembeli atau seperti apa nih, Kang Asep? Ya, jadi sekali lagi ini kan dari luar ya, sekarang untuk diedarkan sebagian besar di Indonesia, terutama di Jakarta, Jawa Barat, Medan dan Riau, itu yang paling banyak. Sekali lagi itu permintaannya, pangsa pasarnya sangat tinggi. Nah nanti akan beredar ke kota-kota kecil, karena sekarang kan beredarnya tidak hanya di kota besar, cuma kan pasaran tertinggi ya sekali lagi Riau, Sumatera Utara ya, dan Jawa Barat, Jakarta plus Bandung ya, Surabaya itu juga sangat tinggi permintaannya. Ya sekali lagi ini hanya sebagian dari kecil yang akan beredar, karena saya yakin kalau itu yang terapung-apung hanya 179 kilo, berarti ada bagian lain yang terapung entah sudah diambil oleh misalnya nelayan-nelayan tertentu atau suruhannya bagian dari sindikat ya, atau juga yang memang sebagian masih tertahan di kelompok-kelompok mereka yang biasanya di pulau-pulau terpencil atau masih di pabrik mereka yang ada, entah dari Eropa, entah dari Asia Selatan, entah dari Malaysia, entah dari Iran. Baik Kang Asep, kalau di Asia sendiri ada salah satu sindikat terbesar namanya Golden Triangle begitu, Kang Asep. Sebenarnya seberapa kuat sindikat ini, Kang Asep? Ya, jaringan internasional ini kan ini kan proxy war, jadi perang bagaimana menghancurkan Indonesia yang paling besarnya ya. Indonesia karena kekuatan sumber daya alam, kekuatan sumber daya manusia, jangan sampai kuat. Nah, bagian sindikat internasional ini ya, bagaimana masuk ke Republik Indonesia ini melalui sekarang paling gampang menggunakan ancaman teknologi informasi ya, baik surveillance web market, kemudian crypto market, dan perkembangan teknologi ini sulit dilacak. Nah, bagaimana menghancurkan kekuatan sumber daya alam, sumber daya manusia, terutama generasi mudanya. Nah, jaringan internasional bekerja sama dengan jaringan nasional itu sangat meluas, malah sangat masif gitu. Nah, karena ada apa? Kenapa? Ya tadi ada keterlibatan oknum penegak hukum, hukuman yang tidak maksimal, hukuman mati yang tidak dilaksanakan, hanya awalnya rame, ya setelah itu eksekusinya tidak terlaksana. Jadi pangsa pasar internasional menghantam Republik ini dari segala penjuru kan. Ya, lebih parah lagi kan ketika berhadapan tadi dengan oknum aparat, kan terbukti beberapa yang tadi sebut kota-kota itu banyak ya, maaf ya, oknum penegak hukumnya terlibat yang harusnya mereka menyelesaikan, tapi mereka ya membereskan sendiri gitu kan, karena keuntungannya nilainya kan sekali lagi bukan miliaran, udah triliun kan. Nah ketika itu bermain, dan mereka tahu juga di oknum-oknum penegak hukum, apalagi 3 kejadian besar ya, indikasi yang saya juga ketika di Banten tertangkap oleh BNN dan Mabes Polri itu kan tonan, tapi yang harusnya udah dihukum mati berat, dirubah kan hukumannya oleh 2 pengadilan tinggi Jawa Barat maupun pengadilan tinggi Banten kan. Kemudian juga sama ya, kejadian di Surabaya yang di Pelabuhan Ratu itu kan juga jumlahnya besar. Bayang Pelabuhan Ratu diintipnya oleh BNN Mabes Polri itu berbulan-bulan hukum Ratu. PN-nya bagus di pengadilan negeri implementasinya ya. Tapi kan hukuman. Nah, ketika hukuman ini berubah, semangat sindikat internasional dan semangat sindikat
yang ada Republik ini ya, mereka bergerak kembali karena mereka bisa, maaf ya saya katakan dengan kasar, mereka bisa membeli oknum aparat dan itu terbukti kan, pengurangan jumlah hukuman mati ke penjara itu ada harganya. Nah, apalagi permainan di tingkat penyidikan, di penuntutan ada permainan kan, barang bukti juga kan barang hilang. Nah, ketika permainan-permainan dilakukan oleh sindikat di dalam negeri bermain dengan oknum aparat penegak hukum, nah maka sindikat internasional semakin semangat untuk jualan di Republik, apalagi permintaannya sangat tinggi gitu kan, melalui jaringan-jaringan tadi, baik jaringan yang terbuka ya maupun jaringan media sosial ya yang di internet itu sudah dilacak. Baik, tadi Kang Asep menyebutkan kalau ini adalah perang untuk menghancurkan Indonesia dalam ranah narkotika. Nah, kalau data 2019-2018, kalau dari BNN mungkin hanya sekitar 10% dari total penyelundupan yang bisa digagalkan. Kalau dari data Kang Asep, apakah dari aparat penegak hukum, TNI, Polri, BNN, di sepanjang sampai dengan 2022 ini ada peningkatan penggagalan penyelundupan yang sudah dilakukan? Ya, saya kira kalau lihat data terakhir aja, kita ambil 5 tahun terakhir ya, dari saya katakan data yang ketemu di Banten maupun di Pelabuhan Ratu, ya sebenarnya kemampuan BNN maupun TNI Angkatan Laut kita harus apresiasi. Cuman sekali lagi kan, karena wilayah kita ini sangat luas, penduduknya sangat banyak, geografisnya memang tidak semua terjangkau. Ya bandar-bandar itu dengan mudah masuk di Indonesia, makanya ketika mereka masuk di Malaysia atau di Singapura susah karena penegakan hukumnya tegas, ya sangat keras, mereka nggak bisa masuk. Di Indonesia tadi penduduknya banyak, permintaannya banyak, letak geografisnya tadi sekarang mulai laut-lautnya, sungai-sungai terpencil, mereka mudah. Nah, apalagi ketemu dengan oknum aparat penegak hukum yang bisa bermain. Jadi sehingga sangat mudah sekali di Republik ini, ya. Jadi ketika pangsa pasar mereka permintaannya kuat, ya, dan harganya juga menggiurkan dan banyak peminatnya, kemudian masuknya dengan cara mudah. Ya, kemudian ketika BNN dengan segala keterbatasannya, Mabes Polri dengan segala keterbatasannya, ya baik anggaran maupun kemampuan dayanya juga kan sangat terbatas menghadapi sindikat yang begitu besar gitu kan. Nah, kita bersyukur sekarang ada bantuan dari TNI AL kan, dan TNI AL tidak sekali lagi kan, TNI AL udah berkali-kali loh bisa menggagalkan ini gitu kan. Baik, Kang Asep, kalau tadi Anda katakan ibaratnya hukum bisa dibeli begitu ya Kang Asep ya. Lalu bagaimana caranya agar kita bisa memperkuat pengawasan di jalur-jalur masuk peredaran narkoba ke Indonesia Kang Asep? Ya, kunci pertamanya kan sekarang seluruh elemen anak bangsa ya bersatu gitu, artinya bahwa ini perang terhadap narkotika itu kan bukan perang yang bisa dilakukan oleh hanya BNN, kepolisian atau TNI kan, tapi seluruh segenap masyarakat harus ikut serta gitu, itu kuncinya. Tapi kan sekarang permainan teknologi, alat yang canggih, mereka punya modal yang begitu besar, ya kita kan tetap akan berhadapan dengan oknum, satu itu. Kedua, ada ketidaktahuan masyarakat tertentu yang disalahgunakan, entah melalui TKW, entah tenaga kerja, entah nelayan, ya entah orang-orang kecil. Nah, selama mereka tidak pernah mengetahui bahwa yang dikirim itu barang-barang berbahaya bagi Republik, ya mereka itu akan bisa dimainkan terus oleh sindikat, karena sindikat tahu mempergunakan ya tenaga tadi dalam tanda petik ya, entah TKI, TKW yang pulang dari luar atau juga di Republik ini nelayan-nelayan tidak tahuannya tentang itu barang-barang berbahaya, Islam itu akan berjalan. Baik. Jadi kalau kita lihat secara keseluruhan ya Reza, Kang Asep benar-benar miris sekali tingkat kerawanan untuk diterobos dari penyelundupan narkotika berbagai jenis ini. Nah, kalau dari sudut pandang Kang Asep, adakah celah hukum yang mungkin menjadi salah satu menjadi salah satu kunci kegagalan dari mengatasi penyelundupan ini yang bisa diperbaiki? Ya, kalau celah hukum sebenarnya undang-undang tentang narkotika 35 itu udah cukup ya kan, ancaman hukumannya sampai tadi seumur hidup sampai mati. Tapi kita kan berhadapan bukan di regulasi, di implementasi. Tadi kan ketika misalkan saya kasih contoh ya, di PN Pengadilan Negeri itu hukumannya sudah maksimal. Nah, di tingkat atasnya perubahan putusan tadi yang mungkin kita di masyarakat pasti semua menginginkan hukuman mati. Cuman yang mati kan hukumnya sekarang kan, artinya tidak ditegakkan. Regulasinya udah bagus, itu di tataran regulasi. Tataran politik hukum itu udah bagus sekali bagaimana Presiden ya, Pak Jokowi, kemudian Kapolri, ya kemudian pimpinan saya lihat juga TNI AL sama pimpinannya wakil kepala TNI AL sampai mengumumkan sendiri kan, berkata berkuat. Cuma kan masalahnya sekarang ya tadi ada ketidakberdayaan masyarakat, ketidaktahuan ya, sehingga dipergunakan sebagai kurir tanda petik ya, sehingga kalau kena yang ribut. Ketemulah dengan orang penggemar anti hak asasi manusia ya, misalnya anti hukuman mati. Nah, mereka penggemar karena yang terjadi korban mereka yang ketidaktahuan tadi. Nah, yang lebih parah lagi,
Ini yang sangat mengerikan adalah oknum, sekali lagi ya, oknum yang seharusnya menegakkan hukum, tapi masih bermain-main sekali lagi di tataran ini. Karena nilainya sangat besar sekali lagi. Kan dari 30 tahun yang lalu aja saya katakan mainnya di miliar, bukan main di ratusan. Siapa yang tidak tergoda kan oleh permainan ratusan miliar ini? Nah sekarang ada yang lebih menarik lagi. Nah ketika public figure ya, beberapa tuh contoh saya sebut aja artis lah ya, itu kan memberikan mereka kan suri teladan bagi masyarakat ya, bagi contoh bahwa mereka berhasil, mereka sukses. Nah kenyataannya ya mereka kena. Hukumannya apa? Ringan. Dilarikanlah, membentukkan opini publik berupa media-media tertentu supaya mereka direhabilitasi. Padahal mereka mempengaruhi yang lain. Ada lagi kan public figure tertentu yang tidak diproses sehingga menimbulkan masyarakat cuek gitu kan. Nah, ketika oknum, ketika uang bermain, ketika public figure bermain, ketika bandar dengan merajalela ya, apalagi udah tahu oknum aparat bisa dibeli ya selama itu akan jalan terus gitu kan. Artinya apa tadi saya katakan, kalau segenap kita stakeholder anak bangsa tidak ada ya tidak ada perhatian bagaimana ini ya akan berterus gitu kan. Terus maka saya bilang kata kuncinya ya anak-anak bangsa ya ketika terkena cepat laporlah supaya direhabilitasi. Jadi jangan malu, jangan takut gitu kan, supaya daripada terkena. Nah udah terkena akhirnya bermain kan. Ya tadi ketika memang terkena oleh aparat ya sehingga mereka mainkan merehabilitasi maupun di LP itu juga permain oknum. Nah ketika juga bermain di pengadilan juga, nah jumlah hukuman juga dimainkan, mau mati, seumur hidup atau penjara. Itu ada harganya. Selama dari hulu ke hilir ke hulur ya seluruh anak bangsa tidak merasa memiliki atau paling listing saya katakan, ingat loh main narkoba pasti kenal loh, Anda itu pasti anak cucunya kan banyak. Sering saya katakan oknum aparat penegak hukum ya yang main narkoba itu anak cucunya tidak tahu sebenarnya. Saya paling kasih contoh hakim-hakim yang selalu mainkan perkara narkoba itu pasti keluarganya yang terkena, minimal anaknya. Oke, jadi PR-nya masih banyak ya, Valenya, untuk memberantas narkoba di Indonesia. Tapi Kang Asep, untuk menuju Indonesia bebas narkoba, Kang Asep, kita harus mulai dari mana ini terlebih dahulu, Kang Asep? Ya, yang paling gampang, yang paling dari mana? Ya oknum penegak hukumnya taat asas gitu. Bahwa ini perkara narkoba ketika tertangkap hukum berat maksimal. Kedua, ya kalau sudah jatuh hukuman maksimal, eksekutornya jaksa yang sudah dimatiin tuh di LP Nusa Kambangan cepat eksekusi supaya ada pembelajaran, karena ketika dieksekusi terbukti kan berkurang ketiga. Terus di pencegahan, nah ketika di pencegahan itu memang seluruh aparat ya yang memberantas narkotika ya satu kata, perang terhadap narkotika. Yang lebih penting lagi edukasi, sosialisasi ya bahwa ini ya berbahaya. Bangsa ini akan hancur, mereka luar itu akan menghancurkan Indonesia bukan dengan cara perang terbuka Ukraina Rusia, bukan. Mereka menyebarkan bibit-bibit ini kan, kokain, kafein dan semuanya akan mereka sebarkan di Republik Indonesia. Mereka tidak akan suka Indonesia maju, Indonesia berkembang, karena akan bahaya. Sumber daya alamnya kuat, sumber daya manusianya banyak. Kalau ini kuat, bahaya bagi yang lain, maka mereka hancurkan. Maka ketika kita berpikiran bahwa kita akan berhadapan dengan mereka, ya satu kata, perang dengan mereka dimulai dari pencegahan, penindakan, pemberantasan, harus satu kata semua, matikan mereka. Baik. Terima kasih aktivis Granat Asep Iwan Iryawan sudah memberikan pencerahan bagi kami di Metro Pagi Prime Time. Salam sehat selalu, Kang Asep. Terima kasih, Kang Asep.